NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Di video kali ini seperti biasa kita akan melihat lagi dan memantau proses pengerjaan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kali ini diawali dari area tengah, di mana di sini akan segera dilakukan relokasi. Bahkan ada di antara mereka yang mempunyai rumah di sini sudah mulai membongkar rumahnya masing-masing secara mandiri, dikarenakan hanya tinggal menyisakan 3 bulan lagi untuk gelaran MotoGP, yaitu tanggal 20 Maret tahun 2022 kalau tidak ada perubahan untuk jadwal. Untuk itu segera di area tengah di sini akan dilakukan pengerjaan. Bagi sahabat yang setia menonton Endri Atasiki, saya ucapkan terima kasih. Kemudian bagi sahabat yang baru bergabung, selamat datang di Endri Atasiki. Semoga sahabat semua sehat walafiat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Jangan lupa apabila sahabat suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Untuk area tengah di sini nantinya akan ada jalan yang menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua. Jadi nantinya dari tunnel yang pertama langsung menuju ke tunnel yang kedua, kemudian dari tunnel yang kedua itu akan ada jalan menuju ke pantai, ya. Dan bisa sahabat perhatikan di sini masih cukup banyak sekali perumahan-perumahan warga yang masih berdiri kokoh di sini. Begitupun juga dengan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Dan seperti yang barusan saya bicarakan bahwa tunnel yang pertama ini adalah tunnel yang pertama yang nantinya akan menghubungkan jalan yang menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua, sahabat. Dan bisa sahabat perhatikan di sini untuk badan jalan dari tunnel yang pertama menuju ke tengah sudah dibentuk, bahkan sebagian sudah dilakukan pemadatan dan hanya tinggal melakukan proses pengaspalan lanjutan. Sementara di sebelah kanan untuk tunnel yang pertama di sini sedang dilakukan pembangunan area drainase. Jadi drainase di sirkuit Mandalika di sini untuk saat ini masih terus dilakukan penambahan agar nantinya sirkuit Mandalika ini benar-benar akan terhindar dari genangan air atau banjir. Dan bisa sahabat perhatikan untuk drainase di samping kiri tunnel yang pertama di sini cukup dalam sekali dan cukup lebar. Diharapkan nanti ini bisa mengatasi genangan-genangan air yang berada di belakang pedok maupun di sebelah samping kiri trek lurus. Sementara itu untuk pengerjaan lain juga masih terus dilakukan, terutama yang kita lihat di depan di sebelah kanan helipad Dorna di sini, atau di sebelah kanan medical center masih terus dilakukan pengerjaan untuk penimbunan, perataan, dan juga pemadatan. Kemudian untuk pengerjaan yang lain juga di sebelah kanan trek lurus, ya, terus dilakukan penyempurnaan untuk sistem drainase. Hasil evaluasi dari balapan WSBK kemarin, juga WSSP ataupun juga IATC kemarin, dimana kemarin sempat ditunda karena Mandalika atau sirkuit ini
diguyur hujan. Jadi untuk balapan sempat ditunda. Kemudian hasil dari evaluasi ketika turun hujan masih ada di antara genangan-genangan air yang menggenang baik di track lane atau track utama maupun di inner dan outer line. Untuk itu terus dilakukan penyempurnaan agar ketika nanti digunakan untuk balapan MotoGP, sirkuit Mandalika ini sudah benar-benar siap 100%. Dan bisa sahabat perhatikan di sini untuk pembangunan area pedok terus dilakukan pengerjaan tepatnya di belakang di sini, dan ini adalah merupakan penggalian di belakang area pedok. Namun ini fungsinya untuk galian di belakang pedok ini untuk penampungan air, ya, ada yang mengatakan seperti itu. Dan untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita akan terus menggali informasi yang lebih valid lagi untuk area di belakang pedok, terutama untuk galian tersebut. Kemudian di sini di sebelah kanan track lane, tepatnya di sebelah kiri inner line, masih terus dilakukan pengerjaan sistem drainase yang nantinya diharapkan bisa mengantisipasi genangan air di trek yang utama. Kemudian di samping kiri pun di sini sama sudah dilakukan penggalian untuk menyambung sistem drainase yang sudah dilakukan pengerjaan di depan. Nah, seperti ini, dan kita lihat di sini para pekerja sibuk sedang melakukan penembokan untuk area drainase di samping kiri trek lurus, tepatnya di ujung trek lurus. Kemudian juga untuk masalah pengecatan, sahabat, masalah pengecatan kita tahu belum dilanjut kembali, dan seperti kita lihat di sini di area run off di tikungan yang pertama pun masih belum dilakukan pengecatan, dan ini nantinya sama akan dilakukan pengecatan seperti halnya pengecatan yang sudah dilakukan di tikungan ke-15, 16 dan juga ke-17 yang bermotif batik, ya. Kemudian untuk rumputnya, ya, sekarang sudah lebih menghijau dan sudah lebih tumbuh subur. Kemudian di sini tikungan yang kedua run off-nya juga masih belum dilakukan pengecatan, sama begitupun juga dengan tikungan yang ketiga dan yang keempat. Untuk area long lap penaltinya juga masih belum ada pengecatan lanjutan. Sementara untuk area gravel di keseluruhan sirkuit Mandalika ini sudah cukup baik. Walaupun di antara gravel terutama di antara area rumput, ya, kemarin waktu WSBK digelar ketika hujan masih ada genangan. Untuk itu terus dilakukan penyempurnaan untuk sistem drainase. Sementara ini tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 juga di sini untuk area run off-nya masih luput dari pengecatan, masih belum dilakukan pengecatan kembali, dan diharapkan akan secepatnya dilakukan pengecatan, ya. Dan untuk area tunnel yang kedua di sini yang panjangnya mencapai 117,77 meter ini, yang lebih panjang dari tunnel yang pertama, nantinya akan tersambung atau terhubung dengan tunnel yang pertama yang berada di ujung trek lurus. Sementara di sini ada lintasan yang menghubungkan antara run off dengan inner dan juga dengan outer, dan ini nantinya difungsikan untuk jalur evakuasi ketika ada pembalap atau ada rider yang mengalami crash atau mengalami jatuh. Sementara yang bisa sahabat saksikan di sini adalah tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, dan sudah kita ketahui bahwa di sebelah kanan tikungan yang ke-9, 10 dan 11 ini ada bukit, dan saat ini bukit sedang dilakukan pengerjaan, terutama untuk pengerjaan
pembuatan badan jalan dari bawah menuju ke puncak bukit. Dan bukit di sini nantinya akan dijadikan view para penonton ya. Bagi sahabat semua nantinya yang akan menonton MotoGP bisa mengambil view di atas bukit ini, dan akan dibangun tribun ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa di atas bukit ini nantinya akan dibangun restoran mewah. Namun untuk lebih realnya, lebih pastinya, nanti kita akan sama-sama saksikan, selalu memantau untuk pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk view di atas bukit ini adalah merupakan view yang istimewa sahabat, karena coba bisa perhatikan sahabat, dari atas bukit di sini bisa melihat ke berbagai arah atau ke berbagai sudut, sehingga bisa melihat ke tikungan ke-6, 7 hingga ke tikungan yang ke-10 dan 11, bahkan ke tikungan yang ke-15 ya. Dan juga tikungan yang terakhir. Bahkan kalau nanti di area tengah di sini tidak ada bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, bisa juga melihat ke trek lurus. Namun tentunya terlalu jauh ya. Jadi untuk motornya nanti ketika melakukan race, jadi terlihat begitu kecil. Dan seperti ini sahabat kondisi di atas bukit yang sedang melakukan pengerjaan untuk pembuatan badan jalan. Kemudian untuk grandstand dan untuk tribun akan secepatnya dilakukan pengerjaan untuk tribun yang permanen atau grandstand yang permanen untuk gelaran MotoGP nanti. Dan nantinya akan ditambah lagi 8 titik untuk pembuatan grandstand atau tribun, selain yang sudah dilakukan pembuatan kemarin di tikungan ke-14 sebelah kiri hingga ke tikungan yang ke-16, kemudian di tikungan yang ke-13 di sebelah kanan inner line, kemudian juga di sebelah kanan trek lurus juga yang memanjang dari awal trek lurus hingga hampir ke ujung trek lurus atau tepatnya ke tunnel yang pertama. Kemudian di sisi kiri juga ya, di ujung trek lurus kemarin sudah dilakukan pembangunan tribun, dan di bagian sisi kanan tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Kemudian juga nantinya akan dibuatkan grandstand atau tribun yang lain yang selain yang dibuat kemarin, dan kabarnya di sebelah kiri tikungan ke-5 menuju tikungan yang ke-6, kemudian di sebelah kanannya, dan juga di sebelah kiri dan sebelah kanan di tikungan yang ke-12. Namun untuk pastinya nanti kita akan sama-sama terus melihat ya untuk realnya di lapangan seperti apa. Dan ini tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 sahabat, untuk area run off-nya masih belum dilakukan pengerjaan juga, terutama untuk pengecatan seperti yang dilakukan pengecatan di tikungan yang ke-15 hingga tikungan yang ke-16. Dan bisa sahabat perhatikan untuk di sebelah kanan trek lurus ya, sudah mulai dilakukan pengerjaan untuk perataan dan pemadatan untuk persiapan pembuatan area grandstand atau tribun untuk para penonton yang permanen. Dan ini tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Di sini ada lintasan yang menghubungkan antara run off dengan outer line. Itu pun sama difungsikan untuk jalur evakuasi ya, ketika dibutuhkan nanti ketika ada yang jatuh atau para pembalap melakukan crash. Kemudian di sebelah kiri tikungan yang ke-15 di sini adalah merupakan jalur masuk nantinya atau gerbang masuk ya menuju ke sirkuit, tepatnya di sebelah kiri tikungan yang ke-15, dan jalan tersebut terhubung dengan bundaran yang berada di luar sirkuit ya, terutama di sebelah kiri. Dan inilah tikungan yang ke-15, 16 dan 17 yang sudah selesai dilakukan pengecatan, dan di tengahnya di sini sudah dilakukan pembuatan taman. Kemudian untuk area grapple di sini sudah selesai semuanya,
Kemudian nantinya akan ditambahkan lagi untuk tire barir atau ban-ban yang nantinya akan disimpan di sebelah samping ya, di sebelah samping inner ataupun outer untuk pengaman para pembalap, sehingga ketika melakukan crash tidak langsung menyentuh atau menabrak pagar pembatas. Dan inilah sahabat tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17, dan sirkuit ini sudah kita ketahui bahwa mempunyai 17 tikungan dan trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian dilengkapi dengan pembuatan atau pembangunan 2 terowongan atau 2 tunnel, yaitu tunnel yang pertama dibangun di trek lurus atau di ujung trek lurus dengan panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Dan kita lihat di sini starting gate-nya sudah dibuat sahabat, bekas kemarin melakukan balapan IATC ataupun juga WSBK di sini. Kemudian kita lihat tiang lampu star yang berdiri kokoh, dan juga untuk lampu starnya sudah dilakukan pemasangan, bahkan sudah dipakai. Dan untuk tribun VVIP yang berada di depan, tepatnya di sebelah kiri gravel tikungan yang pertama, terus dilakukan penyempurnaan atau tahap finishing ya. Dan inilah tunnel yang pertama menuju tunnel yang kedua, dan ini adalah badan jalan yang sudah dibuat, dan ini nantinya akan terhubung dengan tunnel yang kedua melewati area tengah. Dan rumput-rumput di sini ataupun pepohonan di sini yang berada di sebelah kiri nantinya akan diratakan, akan dirapikan. Dan banyak sekali yang berkomentar tentang becek ya di sirkuit Mandalika ini. Becek katanya, jadi ya kurang begitu bagus lah. Dan perlu sahabat ketahui bahwa sirkuit ini masih belum selesai sahabat, masih belum 100% selesai. Jadi ketika masih ada genangan-genangan air atau becek ya, karena itu masih belum dilakukan pengerjaan dan benar-benar belum rampung 100%. Mudah-mudahan setelah nanti sirkuit Mandalika ini benar-benar selesai sempurna 100%, jadi insya Allah tidak akan jauh dari sirkuit-sirkuit yang berada di benua Eropa ya. Dan mudah-mudahan kita juga tidak kalah dengan sirkuit-sirkuit negara lain, sehingga diharapkan nanti dengan dibangunnya sirkuit ini akan bisa menarik wisatawan maupun wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang akan berkunjung ke sirkuit MotoGP Mandalika, sehingga membawa dampak yang positif terutama untuk perekonomian bangsa Indonesia, terutama untuk warga Mandalika. Demikianlah sahabat untuk video kali ini, mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Namun mohon maaf apabila ada informasi yang kurang memuaskan atau kesalahan dan kehilafannya. Akhirnya saya Andri Atasigi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.